Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Al-Huda M dari kelas ATNF NPM 2121020223 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Nafkah dengan rumusan masalah, pengertian dan nafkah, macam-macam nafkah, dan syarat-syarat nafkah serta sebab gugurnya. Pengertian nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa, yang fiku, infakon, yang berarti al-kharaj. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun jamaknya adalah an-nafaqah. Secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Nafkah diambil dari kata nafaqo yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Nafkah juga bisa bermakna belanja, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya, dan seorang kerabat kepada pemiliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam pengertian yang lain, kata nafkah berasal dari kata nafaqoh atau infak, hanya digunakan untuk pengertian positif. B. Dasar hukum nafkah. Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, kesepakatan para imam, mazhab maupun undang-undang yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walliwalidatu yuradina awla dahunna hawlani kamilani liman arada ayyutimmar rodo'ah wa alal muludi walahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat 233. Dalam ayat dapat kita pahami bahwa suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya. Istri harus mengikuti suami dan tempat tinggal di tempat suami besarnya. Kewajiban nafkah tergantung pada keleluasan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami, bukan permintaan istri. Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil, menurut ukuran kemampuan, baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin, andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Kesepakatan imam mazhab. Para imam yang 4 sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri, dan anak yang masih kecil. Undang-undang yang ada di Indonesia mengenai nafkah sudah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Bab 6 mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pasal 34 ayat 1-3 yang berbunyi, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Macam-macam nafkah. 1. Nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini tanpa ada perselisihan ulama.
nafkah kebutuhan pribadi istri di luar kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Suami harus memberikan nafkah materi kepada sang istri secara pribadi, jadi tidak hanya memberikan uang belanja bulanan. Nafkah batin bukan saja berupa materi, ada hak lain bagi istri yang harus dipenuhi suami, yakni nafkah batin. Memberikan nafkah batin untuk istri adalah upaya mendirikan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila suami melalaikan kewajibannya, syarat-syarat wajib nakah dan gugurnya. Syarat-syarat wajib nakah sebagaimana disebutkan di atas, seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa iddah. Ada 3 kondisi di mana istri berhak mendapatkan nafkah. Istri dari pernikahan sah, wanita yang menjalani masa iddah akibat talak raj'i, wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak bi'in atau ditinggal mati. Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya dimanapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. Namun demikian, seorang istri boleh saja menetap di rumah keluarganya sepanjang mendapat izin dari suaminya, dengan kewajiban nafkah tetap ada pada suami. Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami jika istri masih kecil dan belum memungkinkan melakukan hubungan suami istri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. Semata terjadi akad tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sahih. Pernikahan fisid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fisid secara otomatis membatalkan akad nikah. Istri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti nushus, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Malikiyah membagi kewajiban nafkah suami kepada istri menjadi 2. Nafkah sebelum menjadi dukhul, hubungan suami istri, dengan 4 syarat. Istri tersebut atau walinya telah mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, namun sang suami belum melakukannya. Wanita tersebut mampu melakukan hubungan suami istri, tidak sedang dalam keadaan sakit parah menjelang kematian, atau pihak suami dalam keadaan serupa. Pihak suami sudah baligh. Nafkah sesudah dukhul. Gugurnya nafkah ada 4, yaitu istri melakukan nushus, salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia, murtad, talak. Kesimpulannya, nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, ataupun papan yang lainnya dengan sesuatu yang baik dan halal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.